Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dudi selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Analisis Keselarasan Visi dan Misi Perusahaan dengan Lingkungan Bisnis dan Strategi Organisasi pada PT Telkom Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dan anggota kami. Yang pertama, saya Rizky Firdaus Ramadan dengan NIM 6425133 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salwa Azhara Subianto dengan NIM 64251817. Perkenalkan, nama saya Anastasia Maulia Junior dengan NIM 642517040. Perkenalkan, nama saya Debbie Ramadhani dengan NIM 64251637. Perkenalkan, nama saya Aisyah Humaira Aulia dengan NIM 642517738. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nanda Ruswandi dengan NIM 64251649. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan perubahan lingkungan usaha yang semakin cepat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Arah tersebut tercermin dari visi dan misi perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Oleh karena itu, visi dan misi menjadi fondasi utama dalam manajemen strategis karena menggambarkan tujuan jangka panjang serta nilai-nilai yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah latar belakang. PT Telkom Indonesia merupakan salah satu BUMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan transformasi digital di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan meningkatnya kebutuhan layanan digital, Telkom dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat melalui strategi yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah visi dan misi Telkom sudah selaras dengan kondisi lingkungan bisnis serta strategi organisasi yang dijalankan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana visi dan misi PT Telkom Indonesia. Yang kedua, apakah visi misi tersebut selaras dengan lingkungan bisnis saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana keterkaitan visi dan misi dengan strategi organisasi perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Itu adalah memahami visi dan misi PT Telkom Indonesia serta menganalisis kesesuaiannya dengan lingkungan bisnis dan strategi organisasi. Manfaat penelitian ini antara lain secara akademis dapat menambah wawasan mengenai manajemen strategis, secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi manajerial serta memberikan pemahaman bagi pembaca tentang pentingnya peran visi dan misi pada perusahaan besar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, itu sumber data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan PT Telkom Indonesia, publikasi resmi perusahaan, website perusahaan, jurnal ilmiah, serta buku teks manajemen strategis. Sumber data tersebut dipilih karena bersifat kredibel dan relevan untuk mendukung analisis visi, misi, dan strategi perusahaan. Selanjutnya ada metode Selanjutnya ada metode ekstraksi kata kunci. Ini metode ini digunakan untuk mengidentifikasi fokus utama dari visi, misi, dan strategi PT Telkom Indonesia. Metode ini dilakukan dengan menelaah pernyataan visi dan misi, kemudian mengidentifikasikan kata
atau frasa yang memiliki makna strategis seperti digital, inovasi, dan keberlanjutan. Hasilnya kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan lingkungan bisnis dan arah strategi organisasi. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perusahaan. Faktor eksternal mencakup perkembangan teknologi, persaingan industri, kebutuhan pasar, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor internal meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya perusahaan, serta kemampuan operasional. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat ini menuntut perusahaan untuk memiliki visi dan misi yang adaptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk melakukan perhitungan statistik, melainkan memahami fenomena secara mendalam dengan membandingkan visi dan misi perusahaan dengan kondisi lingkungan bisnis serta strategi organisasi yang dijalankan. Selanjutnya, visi PT Telkom. Visi PT Telkom Indonesia adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Visi ini menunjukkan komitmen Telkom untuk bertransformasi menjadi perusahaan berbasis digital, tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan pembangunan ekonomi digital nasional. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya ada analisis kesenjangan atau GAP. Secara umum, visi dan misi Telkom telah melaras dengan arah transformasi digital. Namun masih terdapat beberapa kesenjangan, antara lain satu, ada visi belum secara eksplisit menegaskan posisi Telkom sebagai pemimpin ekosistem digital nasional. Dua, misi masih bersifat umum dan belum menekankan customer experience digital. Tiga, ada pemanfaatan data dan digitalisasi operasional belum disebutkan secara jelas. Lalu keempat, ada keterkaitan misi dengan KPI sebelum optimal. Selanjutnya ada usulan penajaman visi. Visi saat ini menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Usulan penajaman visi yaitu menjadi pemimpin ekosistem digital telco berkelas dunia yang andal, inovasi dan berorientasi pada pelanggan untuk memajukan masyarakat Indonesia. Penajaman ini menambahkan aspek kepemimpinan, inovasi, dan orientasi pelanggan. Lalu ada usulan penajaman misi. Misi perusahaan dalam dipertajam dengan penekanan pada satu, layanan digital yang andal dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Dua, ada pengembangan talenta digital yang unggul dan adaptif. Tiga, pengelola bisnis berkelanjutan berbasis teknologi. Lalu ada keempat, kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Lalu ada contoh program strategis. Beberapa contoh program strategis yang mendukung visi dan misi. Ada transformasi pengalaman pelanggan digital. Lalu ada penguat infrastruktur dan keandalan jaringan. Lalu ada pengembangan bisnis dan center dan cloud. Dan terakhir, transformasi talenta dan budaya digital. Program ini menjadi bentuk implementasi konkret visi dan visi perusahaan. Untuk KPI pendukung. Yang pertama ada Customer Satisfaction Index. Yang kedua ada Net Promoter Score. Yang ketiga ada pendapatan digital non-konektivitas. Yang keempat ada tingkat ketersediaan jaringan. Yang kelima ada sertifikasi kompetensi digital SDM. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, diperlukan indikator
kinerja utama atau KPI seperti Customer Satisfaction Index, Net Promoter Score, pendapatan digital, non-konektivitas, serta sertifikasi kompetensi digital atau SDM. Selanjutnya ada risiko dan upaya mitigasi. Risiko yang dihadapi antara lain, yang pertama ada persaingan industri digital, yang kedua ada risiko teknologi dan sistem, yang ketiga ancaman keamanan siber, yang keempat kesenjangan kompetensi SDM. Dalam pelaksanaannya, Telkom menghadapi berbagai risiko seperti persaingan industri digital, risiko teknologi, ancaman keamanan cyber, dan kesenjangan kompetensi SDM. Supaya mitigasi dilakukan melalui inovasi berkelanjutan, penguatan arsitektur TI atau Telkom Indonesia, sistem keamanan cyber terpadu, serta program pembangunan talenta digital. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa visi dan misi PT Telkom Indonesia secara umum telah selaras dengan lingkungan bisnis dan strategi organisasi. Namun, visi dan misi tersebut masih perlu diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang lebih konkret agar implementasi dan evaluasi dapat berjalan secara lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Oke, slide Dep. Oke, dari hasil analisis yang kami coba analisis, kami memiliki saran untuk perusahaan Telkom Indonesia. Saran dari kami untuk perusahaan melakukan evaluasi visi dan misi secara berkala serta menurunkannya ke dalam strategi dan KPI yang jelas di setiap unit kerja. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.